wabarakatuh. Teman-teman, saya kira ini adalah akhir dari seluruh rangkaian bedah buku ini, dan sekali lagi bahwa bedah buku ini hanya sebagai sekedar pemantik, tapi tolong bidang arsip daerah juga tanggung jawab, jangan tanggung jawabnya diserahkan kepada pemenang lomba gitu. Yang bertanggung jawab memperbaiki, yang bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan dari pihak keluarga yang dirasa masih belum lengkap bukunya, ya pihak arsip juga mengadakan kembali. Diajukan aja programnya, ini sedang eselon 3-nya sedang menyusun program kan. Kalau memang terkait dengan anggaran, ya diajukan aja untuk perbaikan buku-buku ini. Semisal buku Mas Raya aja tidak diedit misalnya, itu diedit lah untuk bisa kemudian dinikmati oleh hal layak banyak gitu kan. Jadi ditambah anggarannya, ini teman-teman siap merevisi begitu kan. Kemudian terkait dengan yang ini, sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini, memang saat-saat krusial itu ya 45 sampai 50, Tan Malaka menulis tentang masa jaya berjuang, masa runtuh berdiplomasi. Tan Malaka justru menganggap kemerdekaan Indonesia hanya dari 45 jelang 48, karena dia tidak menganggap yang namanya KMB itu. Dia tidak mau mengakui kemerdekaan yang diberikan oleh Belanda melalui diplomasi. Dan sebenarnya kita itu berbasis KMB begitu, itu tercatat di dalam APBN. Kan kita diminta membayar seluruh infrastruktur yang sudah dibangun oleh Belanda selama berabad-abad. Dan itu baru selesai kita bayar melalui APBN itu tahun 2002. Enggak seperti Timur-Timur ketika lepas itu kita nggak ngambil apa-apa. Kalau di KMB itu kita diminta membayar itu semua. Nah, kalau kita lihat fase sejarah Sumbawa, kita bisa melihat ya, kontrak pertama pasca perjanjian Bongaya, terjadilah kontrak antara Sumbawa dengan Belanda sampai itu yang kita sebut dengan era Kesultanan sampai 19 era Kesultanan bersamaan ya dengan bahwa kita memang menjadi bagian masuk dalam konstitusi negara kerajaan Belanda begitu, sebagai Zelfbestur yang saya katakan tadi. Jadi memang secara de facto ya terjajah faktanya gitu, karena kita kerjasama yang baik aja, tapi secara de jure tidak gitu. Karena memang negara Belanda, kerajaan Belanda mengakui keberadaan kerajaan Sumbawa sebagai negara yang berdaulat gitu. Cuma pasca perjanjian Bongaya 1667 itu seluruh kerajaan-kerajaan wilayah selatan itu masuk di dalam menjadi konsekuensi dari Bongaya. Yang inti dari perjanjian Bongaya itu kan bahwa orang-orang kita tidak boleh berdagang dengan orang Eropa selain Belanda kan gitu. Dan di sini yang dikejar sebenarnya ya kayu sepang itu. Nah, masuklah era 1942, Jepang masuk. Nah, ketika Jepang masuk ini memang ada satu semangat yang kemudian semangat Asia Timur Raya itu tapi dibocorkan bocor ya. Sebenarnya Jepang itu juga mau menghabisin kesultanan, makanya Pontianak dibom. Nah, sementara Raja Sumbawa itu oleh Belanda ditawarkan itu untuk pindah ke Australia. Yang ikut pindah ke Australia, ikut tawaran Belanda itu saat itu Tidore. Nah, Sumbawa tidak mau, biarkan aja kita mati bersama rakyat kita kalau memang Jepang mau perang gitu. Tapi ternyata tidak, Jepang bangun komunikasi yang baik ya, seperti yang dijelasin sama Bang Arum. Baru era NIT. Nah, ketika proklamasi kemerdekaan itu kan seakan-akan kelompok federal itu anti republik yang itu kemudian terkooptasi ke dalam NIT. Memang kalau kita lihat lahirnya NIT kan memang BPUPK itu tidak ada kata-kata Indonesia di bahasa Jepangnya. BPUPK itu terbentuk 3 lokus kan, BPUPK Jawa Madura, BPUPK Sumatera, BPUPK Indonesia Timur. Itu yang baru menyelesaikan draft itu kan baru BPUPK Jawa Madura, dan itu 76 orang yang melahirkan draft sampai ke Pancasila dan segala macam itu. Itu yang kemudian dibawa draft itu ke PPKI. Nah, di dalam PPKI hanya 21 orang. Semua orang-orang yang jago-jago berdebat di BPUPK itu sudah tidak ada yang masuk ke dalam PPKI. Nah, sementara di dalam PPKI karena hanya 21 orang dan draft yang dibawa adalah hasil draft BPUPK-nya Jawa Madura, yang Sumatera belum selesai itu, yang Nusa Tenggara dan lain sebagainya belum selesai. Sehingga memang tidak banyak sekali tokoh di luar Jawa Madura yang menganggap diri kok gua nggak diajak ngomong kemerdekaan, karena saya nggak diajak masuk dalam PPKI gitu. Itulah si Malewa ini
yang menjadi kabinet pertama negara Indonesia Timur, memang ada kemarahan itu. Tapi di situ juga ada Sultan Hamid ikut juga di dalam konferensi Malino. Nah, kemudian di dalam kelanjutan dari konferensi Malino dilanjutkan dengan konferensi Bali 1946 yang melahirkan NIT. Memang saat itu Westerling sedang bunuh orang begitu banyak sehingga mau tidak mau menerima konsep negara boneka Belanda. Akan tetapi Sultan Sumbawa, tapi ingat Sultan Sumbawa tidak menjadi ketua parlemen NIT di kabinet Malewa I, kabinet Malewa II. Sultan Sumbawa itu baru menjadi ketua parlemen itu di bulan Desember tahun 47 ya. Itu ketika terjadi perpecahan antara kaum republik dan kaum federalis yang ada di dalam NIT. Terbagi itu 39 orang pro republik, 20 orang pro republik, 39 orang pro federalis. Yang asumsinya adalah dianggap pengkhianat. NIT kan dianggap pengkhianat. Tapi Sultan Sumbawa tidak, karena Sultan Sumbawa saat itu justru membangun kongsi dengan kelompok-kelompok republikan. Makanya ketika terjadi perpecahan antara kelompok republikan dengan kelompok federalis di dalam NIT, Sultan Sumbawa tanpa partai, beliau tanpa fraksi di dalam NIT itu justru menjadi ketua parlemen NIT di era ketika Tajuddin Nur, ketua parlemen NIT itu mengundurkan diri karena tidak kuat mengikuti perdebatan. Naiklah ide anak agung Gede Agung menjadi perdana menteri. Di era anak agung inilah Sultan Sumbawa menjadi ketua parlemen NIT yang kemudian memboyong seluruh struktur pemerintahan, terutama guru spiritualnya yang namanya Haji Muhammad Ali itu, dia Imam Sumbawa, dipindahkan ke Makassar di Jalan Sungai Tangka 36 itu. Itu baru ketika Tajuddin Nur mengundurkan diri sebagai ketua parlemen NIT. Siapa pimpinan parlemen NIT di era Sultan Muhammad Khairuddin III? Beliau ketuanya, salah satu pimpinannya adalah Arnold Monemutu. Arnold Monemutu ini nggak ada yang bisa meragukan bahwa beliau itu republikan asli. Nah, makanya ketika terjadi pembubaran NIT, Dewan Raja-Raja Sumbawa yang paling cepat ada statement surat resmi yang menggabungkan diri kepada Republik Indonesia. Jadi justru tidak mungkin Kesultanan Sumbawa yang memang saat itu NIT itu negara federal terbesar di Republik, jauh kecuali Papua, seluruh negara Indonesia Timur, wilayah Indonesia Timur itu seluruh menjadi NIT kecuali Papua. Yang lain-lain kan kecil tuh, negara Madura, negara Jawa Timur kan kecil-kecil. Dan ekonomi di wilayah negara Indonesia Timur tuh bagus banget. Dan itu penting bagi Sumbawa untuk terlibat di dalamnya karena sehat sekali ekonomi. Makanya jatuhnya beberapa kabinet NIT pertama itu tuduhan-tuduhan korupsi. Kenapa ada korupsi? Karena ada sumber daya yang besar di situ. Majalah, media massa sudah tumbuh bagus, kemudian ekonomi tumbuh baik dan lain sebagainya. Maka Sumbawa mau tidak mau terlibat, tapi menjadi faksi republik di dalam NIT. Itu membedakan kenapa di Sumbawa berbeda dengan di Bali. Sukawati yang menjadi presiden, jadi anak agung yang menjadi perdana menteri NIT, itu dianggap pengkhianat oleh Bali sampai hari ini karena dianggap tidak perlu republik. Tapi Sumbawa tidak. Sumbawa itu by decisions atas kesepakatan bersama kok mengirimkan sultannya itu. Makanya ketika sultan kita menjadi ketua parlemen NIT pindah ke Makassar, yang menjadi kepala atau ketua Dewan Raja-Raja di Sumbawa itu diangkatlah beliau, mertua beliau atau Sultan Muhammad Salahuddin itu. Nah, ketika Dewan Raja-Raja membubarkan diri masuk ke dalam Republik Indonesia, beralihlah kekuasaan itu menjadi Swapraja. Nah, di era Swapraja beliau tetap kepala Swapraja, tapi ada yang namanya semacam ketua Pulau Sumbawa, kepala Pulau Sumbawa itu namanya Muhammad Hasan. Nah, Muhammad Hasan itu berkat Muhammad Hasan inilah semacam belum bupati, Bupati Pulau Sumbawa saat itu namanya Muhammad Hasan. Itulah berkat beliau saya, Bang Ar, Bang TR punya asrama tempat tinggal di. Beliau itu membeli asrama Sumbawa Jogja di Suryat Majang itu, bekas tempat potong sapi itu, tempat jagal itu tukar guling sebenarnya. Karena orang Bima saat itu mengebom Soekarno di Cikini, yang jatah Sumbawa di Jakarta itu dikasih ke Bima, karena justru orang-orang Bima yang ngebom Soekarno itu dirawat sebenarnya sama militer saat itu disekolahin malah. Mereka kan logikanya dia kalau nggak dibina ya dibinasakan, mereka termasuk yang dibina. Nah, yang jatah Bima dari Muhammad Hasan yang di Jogja diserahkan ke Sumbawa. Habis itu baru beralih kepada Swatantra, kemudian Dati 1.
Di situ kalau kita melihat kebesaran hati Sultan Sumbawa melepaskan otoritas kuasa yang saya katakan berbasis darah. Jadi ada 3 sumber kekuasaan. Yang pertama berbasis wahyu. Ini yang paling kuat, nabi-nabi itu nggak mungkin digoyang, nggak mungkin dijatuhin. Yang kedua berbasis darah, hanya karena kerelaan mau melepaskan itu. Yang ketiga adalah berbasis demokrasi, ini yang paling fragile. Kekuasaan yang paling lemah itu berbasis demokrasi. Kalau rakyat nggak milih lagi ya hilang. Nah ini beliau sangat kuat sebenarnya posisinya. Tidak ada bergen dari Republik saat itu kecuali bahwa beliau dijanjikan menjadi residen di Jakarta, tapi beliau melepaskan itu semua. Nah kalau tentang Bala Kuning ya, kita nggak bisa menyebut itu murni punya beliau, itu pribadi, tanah pribadi beliau, dibangun pribadi oleh beliau itu kalau Bala Kuning itu. Kalau Bala Putih berbeda, karena Bala Putih bagi beliau itu adalah milik kesultanan, bukan milik pribadi, sehingga itu diserahkan kepada sultan yang akan menjabat berikut. Kalau nggak ada sultan ya biar aja hancur sendiri, atau makanya diambil alih oleh Republik. Saya kira demikian fase-fase sejarahnya harus jelas, masa kesultanan, masa Nid, masa Swapraja, Dewan Raja-Raja, masa Swapraja, Kepala Pulau, kemudian Swatantra, kemudian Dati. Lahirlah bapaknya Ibu Daha menjadi bupati pertama, Bapak Madilau pasca Undang-Undang 58. Saya kira itu akhirnya kita upload untuk kita semua ya. Ini bedah buku yang paling menarik, tapi harus diingat tidak ada yang sudah selesai buku ini kecuali buku Bang Aris, karena bukunya Bang Aris memang naskah lama. Beliau menuliskan di sini naskah lama yang disusun oleh para pejuang angkatan 45, sehingga ini memang sudah utuh, bisa kita jadikan sebagai sumber referensi, dan kita nggak bisa mengubah-ubah ini. Jangan diinterpretasi lagi, memang inilah bunyinya. Nama-nama orangnya kalau sudah Suryo jangan diganti jadi Surya, atau ini sudah baku, ini jangan direvisi. Kalau yang ini kita anggap belum selesai, dan kita berharap kepada kantor arsip untuk meneruskan proyek ini. Seperti yang saya tawarkan kemarin, di Bang Ardiansah Samsu itu ada buku berbahasa Belanda tentang pengalihan kekuasaan dari Belanda kepada Sumbawa. Itu berbahasa Belanda, ya tolonglah itu diambil sebagai proyek, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar teman-teman adik-adik mahasiswa bisa melanjutkan proyek-proyek berikutnya penulisan buku. Terima kasih teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harus ada berarti sehat teknis. Iya. Saya mungkin nggak jawab pertanyaan itu, terutama tadi Heri ya bicara tentang pembelajaran. Saya kira nggak ada yang istimewa dari keluarga saya, nggak terus terang, nggak terlalu luar biasa. Ya. Tapi justru saya merasa sistem pembelajaran yang diberikan di SD Muhammadiyah ya dulu ya, satu ya sekarang udah hilang SD itu oleh Pak Zain Dahlan, itu yang sangat berkesan di saya, dan saya merasa saya sekolah cukup itu aja. Jadi saya hanya sekolah tapi sampai kelas 5, karena kelas 6 itu dititipkan, sudah nggak ada kemampuan saya kira SD ini untuk meneruskan kelas 6. Waktu itu saya merasa karena nggak ada guru, itu akhirnya dititipkan ke SD 1 gitu. Tapi saya merasa hanya sampai kelas 6. Nah setelah itu ya menggelinding aja. Tapi saya merasa proses pembelajaran itu yang menjadi penting oleh Pak Zain Dahlan ya dulu, seorang Muhammadiyah. Nah disinilah yang kemudian kita harus lihat. Saya setuju tadi sama Rai ya, Saputra, ya Rai Saputra, tentang NU Muhammadiyah ya. Mungkin ini bisa menjadi diskursus penting kalau di Jawa ya, di Indonesia, NU Muhammadiyah. Jangan-jangan ini nggak terlalu penting di Sumbawa. Iya, tidak menjadi identiti politik. Iya. Tidak menjadi identitas diri orang. Ayah saya seorang NU, tapi saya disekolahkan ke Muhammadiyah, gimana ceritanya? Gitu loh. Si Din Samsudin itu seorang ketua IPNU, tapi kirim ke Gontor dan ikut Muhammadiyah. Dan akhirnya ikut Muhammadiyah, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi lama-kelamaan ini kemudian kan ini kita jadikan sebagai problem kan. Justru mungkin disinilah yang menjadi antara mediasi itu antara bukan aja NU Muhammadiyah, tapi segala. Saya baru dapat dari data-data ini juga Pak Aris Zulkarnain, ternyata gerakan sosialis, gerakan demokratis, gerakan keagamaan, gerakan ini sudah menyebar lama sebenarnya di tanah ini, dan itu semuanya memberikan kontribusi penting ya di dalam ini.
Nah, tetapi gini, saya ingin memberikan aja kepada teman-teman ini, adik-adik terutama yang hadir, tentang penulisan sejarah. Karena mungkin agak sedikit, kenapa saya berpikir semacam ini? Karena cara berpikir saya sebenarnya punya tradisi intelektual yang sedikit berbeda dari yang umum. Dari misalnya dari kalangan universitas atau dari kalangan tradisi masa-masa pemikiran yang umum. Saya sering mengatakan kita ini dalam tradisi independent scholar. Independent scholar itu tidak mengikuti mainstream, tidak mengikuti mazhab yang utama, dan dia melakukan sesuatu cara berpikir. Nah, kaitannya dengan penelitian sejarah ini, saya mengusulkan karena dari perdebatan saya bahagia sekali mendengarkan tentang tadi ya, rekonfirmasi dari keluarga tentang Mangandaran Alam ini. Kemudian juga ternyata penulisnya juga masih keluarga juga sebenarnya kan. Kemudian juga Ray Saputra juga masih cucu dari penulisan ini. Nah, gimana menemukan masalah objektivitas dan subjektivitas itu? Biasanya perkembangan sejarah yang ada, penulisan sejarah itu selalu sejarah kritis. Sejarah kritis itu mencoba mencari sesuatu drama di dalam sejarah, atau mencari, jadi kalau peperangan itu sesuatu yang istimewa karena itu drama sebenarnya, atau pembunuhan satu yang istimewa itu drama, atau kegilaan, atau kesalahan, atau perselingkuhan, atau ini, itu terbiasa kita diangkat itu. Nah, saya termasuk orang yang percaya untuk melihat apa yang disebut dengan appreciative inquiry. Dan ini akan menjadi metode saya sebenarnya untuk melihat waktu. Kalau Anda melihat cara kemarin misalnya saya kenapa menampilkan ini dan cara saya mendekati kebudayaan juga, itu yang disebut appreciative inquiry, penyelidikan apresiatif. Saya tidak terlalu tergoda untuk melihat kelemahan-kelemahan atau kekurangan atau drama yang terjadi pada peristiwa sejarah. Jadi gimana caranya? Nah, metodenya itu ada 4. Apa yang disebut dengan empati ya. Selama ini ternyata ya, penelitian psikologi, pernah ada penelitian antara tahun 30 sampai dengan 70 di Amerika ini ya, itu ada sekitar 700.000 penelitian tentang penyimpangan, tentang kegilaan, atau tentang sesuatu yang salah, sesuatu yang nggak beres, perselingkuhan. Itu ada sekitar 700.000 penelitian. Tetapi hanya mungkin sekitar 4.000 penelitian tentang sesuatu yang baik, sesuatu yang lurus, sesuatu yang wajar. Jadi kita ini sudah cenderung melihat sesuatu itu dari sudut masalah. Coba lihat ketika Anda kuliah ya, itu ketika menyusun skripsi apa yang dibuat atau disertasi? Perumusan masalah. Jadi melihat sesuatu itu masalah. Kita merumuskan masalah, mencari penyebab masalah, mencari problem solving. Sesudah itu kita susun lagi kepada masalah. Jadi realitas ini seolah-olah satu kesalahan, satu masalah. Karena itu tadi muncul ada tulisan dari siapa namanya Hidayat, Kodrat, bahwa ada kesalahan-kesalahan di dalam adanya penulisannya itu. Tetapi saya bahagia melihat di sini karena kecobaan untuk mencoba saling memberikan apresiasi. Nah, bagaimana cara kita melihat kenyataan sekarang? Anda ingat ada empati namanya. Empati itu kan empati ya, kepada peristiwa, empati kepada kenyataan, empati kepada ini. Tapi empati itu tolong dilihat sebagai 4I. Cara melihat I yang pertama itu adalah informasi. Jadi kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Jadi informasi apapun, Anda melakukan wawancara, ini saya kagum sama Kodrat ini, dia melakukan aja dengan tanpa semua, dia coba wawancarai, coba ini, dan Anda harus juga melihat apa yang disampaikan tadi oleh para keluarga itu, bahwa itu adalah informasi. Jadi informasi itu menjadi bagian yang penting, dan jangan menghakimi informasi. Ini informasi jelek, ini salah, ini tidak menyenangkan saya, jangan. Semuanya dikumpulkan dan berani rendah hati untuk melihat informasi. Itu I yang pertama. I yang kedua, kemudian bangun impian. Jadi dari impian ini,
Itu masuk dalam lingkaran yang kedua, itu impian. Impian itu dari informasi-informasi yang ada ini, apa yang Anda ingin lakukan semuanya. Apa yang Anda ingin impikan. Kalau Anda dikasih kesempatan untuk merubah dunia ini. Itu impian dan untuk mengerjakan sesuatu itu. Nah, itu ada jenis teknologi, ada pertanyaannya sendiri itu. Impiannya itu misalnya Anda menyatakan 3 pertanyaan penting. Apa sih ketika Anda kalau dikasih kesempatan untuk merubah kenyataan ini, impian apa yang ingin lakukan? Sebut aja 3. Nah, itu nanti akan muncul ekstrapolasi dari jawaban-jawaban yang ada di sana. Kalau Anda dikasih tongkat ajaib, misalnya bisa Anda dikasih, oh saya mimpi ingin punya uang banyak gitu, atau ingin merubah desa saya menjadi, itu impian itu tulis semua. Jadi kemudian nanti dirumuskan menjadi sesuatu. Baru yang ketiga itu adalah inisiatif. Ambil inisiatif. Inisiatif, tindakan, strategi untuk melakukan sesuatu. Baru kemudian nanti pada lingkaran yang keempat itu yang disebut sebagai ihsan. Jadi apapun kalau Anda sudah melakukan tindakan sesuatu, inisiatif, itu percaya aja, rela aja, dan Anda yakin. Baru kemudian nanti setelah ihsan, Anda pasrah, Anda tidak merasa kecewa tentang apa yang Anda lakukan, itu muter lagi, bangun cari informasi lagi, baru kemudian putar. Jadi kalau Anda lihat tadi, yang saya lihat ini agak dekat dengan ini dilakukan oleh si Ar tadi, Ardiansa ini, dengan tulisan ini, dia coba cari aja itu apa-apa, meskipun itu ngawur kan. Dari beberapa orang kan dianggap ngawur nih, oleh beberapa orang arkeologi, tapi dicari informasi kemana-mana. Baru kemudian dia susun impian ini. Saya ingin membangun ini, bahkan kerbau pun saya ingin dibuat percantik, ada fashion, kebau belamong gitu loh. Itu mimpi. Tetapi nggak apa-apa. Tapi segila-gilanya mimpi, kalau itu dilakukan inisiatif, dilakukan, bahwa itu dilakukan, itu sudah mulai. Dan jangan sekali takut dengan ketertawaannya orang. Nah, itulah yang disebut dengan ihsan itu. Pengertian ihsan itu kan kita menerima sebenarnya apa yang dilakukan ini sebagai bagian dari takdir, dari setelah usaha yang kita lakukan. Baru saudara-saudara sekalian, kalau kita melakukan ini dengan baik, ini bukan bukan khas saya. Program-program semacam ini itu memang baru berkembang itu tahun 85. Dan sekarang menjadi cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan itu yang ada di ini. Anda tahu Silicon Valley? Silicon Valley sekarang ini yang menjadi dasar dari peradaban modern, dari teknologi itu, sandarannya bukan lagi cara berpikir ilmuwan-ilmuwan lama yang kita pelajari di universitas itu, sudah nggak ada itu. Mereka itu membuat informasi sebanyak-banyaknya, dia susun satu impian, mimpi, sedemikian itu, bangun inisiatif, baru kemudian dia serahkan ke pasar. Dialog lagi begitu lagi. Jadi nggak ada lagi riset-riset, oh saya lihat kesalahan dari orang lain, pemasarannya mungkin salah, saya rumuskan ini, saya coba. Sudah nggak ada lagi. Jadi dunia sekarang sudah berubah. Cara berpikir itu sudah berubah. Nah, karena itu saya mengusulkan nanti dengan arsip dan pustakaan ini, coba kita lihat misalnya hasil dari lomba-lomba yang kemarin, judul-judulnya coba dikumpulkan semua dulu, kita lihat dulu, karena itu sudah diusahakan ya, informasi. Baru nanti di situ kita coba membangun impiannya, dan dari situ impian itu kita bangun inisiatif-inisiatif. Sekarang itu nggak ada gunanya Anda menulis sejarah terus ditulis gini, kemudian nggak ada kaitannya dengan peristiwa yang ada, nggak ada gunanya. Justru orang sekarang sudah nggak baca juga. Orang sudah kemudian itu begitu banjir informasi yang luar biasa ini. Sekarang ini bukan bagaimana sebanyak-banyaknya kita mengumpulkan informasi. Informasi itu banyak sekali. Dengan WA aja Anda sudah nggak mampu. Dengan Twitter, dengan Facebook Anda sudah Anda kelapakkan dengan informasi. Tapi kemampuan untuk melepaskan informasi. Dan tadi itu dengan empati yang saya sebut itu, ini mudah dihafal, 4I. Tapi sekaligus empati kepada peristiwa itu dengan mudah. Nah, ini ilmunya hanya itu aja sebenarnya. Nggak usah rumit-rumit Anda belajar filsafat, nggak usah rumit-rumit belajar metodologi. Dengan itu konsisten Anda lakukan itu dengan mudah untuk ini.
Saudara-saudara sekalian, saya gini, saya juga saya jadi tertantang ini kemudian melihat apa yang dilakukan selama 2 hari ini ya. Saya itu termasuk kan anggota gugus tugas nasional revolusi mental sebenarnya, dan ini mungkin untuk pertama kali tahun depan ini mulai dari RPJM 2020 sampai 2025 nanti ini, itu prioritas nasional itu akan menggunakan apa yang disebut revolusi mental dan pembangunan kebudayaan sebagai prioritas nasional. Selama ini nggak pernah. Oke, Anda mungkin jangan wah ini kan programnya 01 atau programnya Jokowi bicara revolusi mental dan bla bla itu. Tapi saya ingin ingatkan bahwa mau nggak mau kita itu harus merombak dengan cara belajar ini, dan saya berusaha sudah memasukkan ini menjadi prioritas nasional atau kami, bukan saya, kami dengan teman-teman itu menjadi prioritas nasional itu di RPJM GBHN-nya yang akan ada selama 5 tahun ke depan itu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya nanti tahun depan itu akan ada program bersama seperti ini, penulisan sejarah lokal yang melihat pergeseran mental yang muncul dari satu masa ke masa lain. Karena melalui program bersama ini, jadi riset-riset yang dilakukan tadi oleh Raisa Putra ini tentang sistem pendidikan itu akan menjadi menarik kalau Anda dikembangkan dengan cara ini, dan itu akan dibiayai oleh negara. Begitu juga program yang dilakukan oleh Kodrat Hidayat ini tentang hagiografi seorang tokoh, itu akan menjadi teladan yang bisa didukung itu. Begitu juga tentang riset-riset Kaharudin III dan pelajaran sejarah ini. Jadi kita nanti mungkin akan masuk ke dalam satu apa yang disebut dengan cultural literacy. Selama ini literacy atau keaksaraan budaya, keaksaraannya itu hanya bisa baca, tulis, atau bisa menghitung, atau fungsional dan literasi. Tapi besok yang disebut dengan literasi itu, kecakapan budaya itu adalah kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang warga negara. Pengetahuan minimal yang harus dia miliki, mengetahui daerahnya, wilayah kebudayaan, dan juga kebudayaan yang lain. Sekarang ini karena otonomi daerah, maka anak-anak Sumbawa mungkin udah nggak terlalu tertarik lagi tentang apa yang terjadi di Kupang. Tapi dengan sejarah ini kita tahu ternyata Dewan Raja ini dulu itu nggak ada satu aja sebenarnya, antara Bima, Dompu, Sumbawa itu kan satu pada masa Dewan Raja-Raja ini, dan itu dikuasai oleh satu orang. Begitu juga kawasan seluruh Nusa Tenggara ini, dan begitu juga dengan kawasan-kawasan lain. Saudara-saudara sekalian, besok cara kita melihat kenyataan pun, tadi yang saya katakan desain itu jauh lebih penting, pengetahuan, dan pengetahuan nggak bisa diaplikasikan itu percuma sekarang. Nah karena itu saya menyarankan kita dengan metodologi yang kuat ini, yang terus terang saya berhutang budi, itu saya dapatkan justru dari Sumbawa sebenarnya, cara berpikir semacam itu. Cara empati ini, bagaimana membangun informasi, bagaimana menyusun impian, bagaimana juga membuat aktivitas dari inisiatif, dan pada akhirnya kita harus berani pasrah atau menjadi ihsan, bukan pasrah bongkoan ya, tapi menjadi ihsan pada peristiwa yang ada, baru kemudian kita berdiri lagi. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ini akan jadi saya dapat terus terang aja, saya sudah bicara dengan Bupati kemarin, karena Sumbawa ini akan jadikan model sebenarnya nanti dalam program dari revolusi mental, terutama terkait dengan penelitian sejarah arsip dan kepustakaan. Karena ini bukan itu model nasional, dan saya kira juga mudah-mudahan teman-teman yang ada di arsip dan di kepustakaan jangan lagi merasa, atau harus Anda jangan merasa bahwa itu tempat buangan, bahwa orang-orang yang disingkirkan, dibuang itu kemudian ditaruh di arsip dan ini. Besok di dalam satu konfigurasi yang baru ini, arsip dan kepustakaan itu akan mengawal yang disebut dengan big data. Jadi big data itu menjadi dasar sebenarnya revolusi 4.0.
tentang revolusi utama di dalam ke depan ini. Jadi saya kira arsip, saya kira yang di Sumbawa ini menurut saya salah satu, saya baru tahu juga bahwa arsip dan perpustakaan itu jadi dinas. Saya pikir itu menjadi bagian perpustakaan biasa aja. Saya kira ini menjadi contoh, dan kebetulan NTB ini akan menjadi model yang pertama untuk melakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah akhir dari kegiatan rangkaian acara kita pada sore hari ini. Tapi sebelum saya tutup, terima kasih kepada Bang Hadi